Udah bisa kan ya? Kelihatan kan ini PPT-nya? Kelihatan Bang, kelihatan. Oke. Oke, walaupun kita mager, jujur gue juga sebenarnya mager, tapi gue pikir kayak sayang aja gitu kalau kita ngeliburin buat minggu ini terus minggu depan. Jadi eh, kan kita juga ketemunya setiap minggu doang ya, bakal kebuang aja gitu rasanya kalau diliburin. Nah ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita di pertemuan ketujuh ini kita akan ngebahas satu materi yang baru nih. Emang sih ini materinya ini lebih banyak ke teorinya, namanya kecerdasan buatan. Nah, sebelum kita masuk pembahasannya, pasti kalian kayak pernah lihat kan ya, nih yang kayak seperti filter yang ada di. Nah, pas di awal-awal ini kita pernah ngeliat kayak filter yang ada di Instagram, terus juga kalian kalau lagi di Bukalapak atau di Lazada pasti kan suka ada ngeliat kayak rekomendasi barang yang mau dibeli itu apaan aja. Lalu juga ada eh, Google Assistant. Jadi itu kita nyari di Google hanya perlu pakai suara aja. Nah, gue yakin banget sih kalian udah pernah ngeliat tiga hal ini. Nah, tiga hal ini itu yang mendasari kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, terus apa sih? Apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan buatan itu? Nah, kalau yang kecerdasan buatan itu adalah sebuah simulasi simulasi atau proyeksi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan dalam bentuk program agar bisa berpikir seperti halnya kita manusia tuh bisa berpikir. Manusia pengen ini, manusia pengen itu, manusia mau ke sini, mau ke situ. Nah, itu kecerdasan buatan itu uh, kepengen gitu kan melakukan segala hal tuh uh, mirip dengan yang manusia lakukan. Nah, tapi kecerdasan buatan atau AI ini itu adalah sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan dan berpikir layaknya manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, cara kerjanya gimana sih? Apa dengan berpikir aja bakal bakal ada hasilnya? Nah, coba kita ada salah satu contoh dari kecerdasan buatan itu adalah uh, game yang namanya AlphaGo. Nah, saat awal dikembangkan, AlphaGo ini diberi 100.000 data pertandingan Go untuk dipelajari. Kalau kalian mikirnya ini mungkin lebih kayak ini kayak permainan catur gitu. Nah, kemudian AlphaGo atau catur itu akan bermain Go bersama dengan dirinya sendiri. Dan setiap dia kalah, dia akan selalu cari cara atau cari cari cara atau cari situasi itu biar untuk memperbaiki cara dia bermain dan proses bermain ini pun akan diulang terus sampai jutaan kali. Nah, di sini nih kecerdasan buatan udah mulai jalan. Dia kecerdasan buatan dia akan terus memperbaiki
agar ada kemungkinan terus untuk menang. Jadi setiap dia kalah, dia akan terus cari apa sih namanya? Setiap dia kalah dia akan terus dia perbaiki lah jatuhnya agar lebih banyak peluangnya untuk menang. Nah, salah satu kelebihan dari AI atau kecerdasan buatan ini dibanding manusia adalah tadi itu game AlphaGo atau game catur ini manusia cuma bisa melakukannya dalam sekali dalam satu waktu. Sedangkan AI ini udah program yang benar-benar kompleks banget. Dia bisa mensimulasikan atau dia bisa bermain di pertandingan pada satu waktu secara bersamaan. Nah, karena dengan waktu yang sesingkat itu, sehingga proses belajar dan juga pengalamannya itu akan lebih banyak dibanding dengan manusia. Hal ini bisa dibuktikan ketika AlphaGo atau kita simpelnya itu game catur, apa pecatur profesional lawan bot atau ya lawan AI-nya itu, nah itu bisa menang karena dia sebelumnya udah belajar hingga jutaan kali dalam waktu yang sangat sedikit. Nah, mudah-mudahan bisa ngerti ya cara kerja dari AI atau kecerdasan buatan itu kayak gimana. Lalu setidaknya AI itu juga dapat melakukan 4 faktor di bawah. Yang pertama, acting humanly, atau sistem yang bisa bertindak layaknya benar-benar manusia, meniru cara kerja manusia itu sendiri. Yang kedua, thinking humanly, sistem yang bisa berpikir seperti manusia berpikir. Yang tiga, think rationally, sistem yang mampu berpikir secara rasional atau yang berpikir itu secara benar gitu. Yang keempat, act rationality, sistem yang mampu bertindak juga secara rasional. Nah, tadi salah satunya itu apa catur atau game yang tadi. Lalu di sini ada juga implementasi artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang kalian sebagian besar sih kalian udah tahu pasti. Nah, yang pertama ada face recognition. Nah, di sini AI ini di sini gunanya untuk mengenali wajah orang yang ada di postingan yang kalian upload atau postingan foto. Nah, dengan teknologi ini kamu tidak perlu lagi menandai seseorang yang ada secara manual karena AI ini yang akan melakukannya. Kalian pernah seenggaknya itu ngeposting apa di Facebook gitu kan. Di Facebook itu udah langsung otomatis kayak dikotakin gitu. Ini siapa ini, siapa ini. Kalian tinggal nulis aja namanya. Di Facebook juga udah menerapkan AI face recognition. Nah, ini contohnya kayak di sini kalau di aplikasi Grab atau Gojek kan sekarang harus pakai wajah dulu ya selfie begitu. Lalu ini juga CCTV yang udah dilengkapi dengan AI dan ini rata-rata sih yang ada di negara-negara besar yang udah maju. Nah ini kalian Instagram jadi nggak cuma deteksi wajah, kita bisa di AI itu bisa naruh semacam benda ini kacamata lah atau yang lain-lain bando atau gimana. Nah itu karena AI itu mendeteksi wajah di situ. Nih, sebelum AI-nya itu mengidentifikasi bahwa orang yang difoto itu kita, nah, akan AI itu dilatih berdasarkan dari data. Datanya didapatkan saat menandai orang yang difoto sebelumnya dan dari hasil saran AI terhadap orang yang ada di foto yang kamu setujui. Nah, setelah AI berlatih dan memiliki banyak data, maka AI ini nanti akan otomatis mengidentifikasi nih, oh
foto ini berarti orangnya ini. Karena AI itu sangat bergantung pada banyaknya data yang ada. Jadi semakin banyak data, terus jadi semakin mudah AI itu untuk mengidentifikasi orang. Yang kedua ini kayak e-commerce rekomendasi dari Bukalapak atau Shopee. Nah itu proses produk rekomendasi itu merupakan proses dari AI. Tuh, AI memperoleh data dari kamu sendiri. Misalnya kalian lagi nyari sesuatu kan ya, lagi nyari Arduino atau produk apapun. Nah, itu tulisan yang kalian ketik tadi itu bakal diproses lagi menggunakan AI. Lalu menggunakan data mining data, menggali informasi data. Sehingga AI akan merekomendasikan produk yang pas buat kalian. Jadi AI sama data mining itu benar-benar erat kaitannya ya. Data mining di sini gimana cara kita menggali informasi dengan berbagai macam metode atau teknik-teknik yang ada di data mining. Itu. Lalu ada chatbot. Chatbot atau chatterbot, sebuah layanan obrolan, pasti kalian juga udah tahu nih, dengan menirukan percakapan yang mirip dengan manusia. Bisa dari teks ataupun pesan suara, tapi rata-rata sih emang teks tuh. Nah, kita bisa lihat nih itu di gambarnya kan. Hai juga, nama kamu siapa? Eka. Oke, Eka, mau latihan soal matematika? Mau. Nah, bots itu bekerja dengan cara melihat kata kunci dari data yang kita masukkan gitu. Jadi jawaban kita itu menentukan menentukan apa sih AI-nya itu, si botnya itu untuk ngasih pertanyaan lagi. Data yang masuk dan membalasnya dengan kata kunci yang paling cocok atau pola kata-kata yang paling mirip dari data. Nah, jika pengguna mengirim suatu permintaan, maka bots akan membalasnya dengan respon yang spesifik sesuai dengan kata kunci yang dikirim. Hai juga, nama kamu siapa? Eka. Berarti oke, Eka itu kayak dia tuh mengambil data yang dari kita inputkan, jadi kayak ngikutin gitu, ngikutin. Jadi kan jatuhnya kayak mirip dengan cara kerja manusia ngobrol. Nah, ini contoh lain dari implementasi atau penerapan AI, ada virtual assistant, ada Alexa, Siri, dan juga Google Assistant. Lalu juga mobil kendali otomatis, Tesla Autopilot. Nah, di AI itu kan, atau kecerdasan buatan ini sebenarnya itu suatu bagian besar dari bagian-bagian kecil lainnya. Nah, AI ini mencakup Natural Language Processing atau NLP, di mana di sini mempelajari pembuatan sistem untuk menerima masukan bahasa alami manusia. Nah, NLP ini juga berhubungan erat dengan data mining dan juga machine learning. Lalu ada pattern recognition. Di sini sistem dapat mempelajari agar dapat mengenali suatu pola tertentu. Nah, di pattern recognition ini nanti kalian bakal belajar lebih dalam lagi di pengolahan citra digital. Lalu ada sistem pakar. Ini bekerja layaknya pakar dan memberikan solusi berdasarkan pengetahuan yang ada. Pengetahuan itu berasal juga dari data, dan datanya itu berasal dari sebuah data yang besar, yang itu namanya big data. Lalu ada robotik. Nah, di sini gabungan dari berbagai sistem tadi dan dibentuklah sebuah sistem fisik, yaitu robotiknya itu. Jadi kayak robotik itu kan gabungan dari AI juga. Nah, AI itu kan kayak program kompleks yang mirip dengan pikiran manusia. Nah, di program kompleks ini disusun lagi dari
menggunakan data-data. Nah, data-data itu lalu disusun lagi dari algoritma-algoritma yang ada di data mining maupun juga di machine learning. Nah, jadi sebenarnya tuh ini kecerdasan buatan ini benar-benar luas banget. Dan ini sebenarnya baru di pengenalannya aja. Nah, tuh ruang lingkup AI. AI itu terbagi menjadi ada machine learning. Machine learning itu dibagi lagi ada deep learning sama predictive analytics. Lalu juga natural language processing, ada speech juga, expert system atau sistem pakar tadi. Lalu ada robotik dan juga vision. Nah, di vision ini ada bisa image recognition dan juga machine vision. Nanti untuk kalian-kalian kan yang bakal masuk semester 3, semester 4 itu bakal bertahap sih belajarnya. Dari data mining, terus juga masuk pengolahan citra digital, habis itu ada machine learning, ada sistem pakar. Nah, itu bertahap. Jadi saya ini luas banget AI itu kan. Lalu hubungan AI dan juga machine learning. Machine learning itu juga merupakan tadi cabang yang dari AI tadi kan. Dengan fokus pada pengembangan sebuah sistem yang mampu belajar sendiri tanpa harus berulang kali diprogram oleh manusia. Namun, sebelum mengeluarkan sebuah hasil data dari perilaku objek, machine learning membutuhkan data awal sebagai bahan belajar. Nah, jadi machine learning ini butuh banyak data, Nanti kalau kalian kenal, itu namanya ada big data. Nah, dari big data di sini, machine learning mencari informasi-informasi penting dan diproses, dianalisis sama dia. Proses dianalisis sama dia dan juga menghasilkan output yang nanti dibutuhin. Lalu hubungannya sama artificial intelligence itu bisa ditafsirkan sebagai suatu teknologi yang diciptakan untuk meniru perilaku manusia dalam berbagai cara atau juga kebiasaan hidup seperti tadi kan. AI ini punya tujuannya untuk melakukan tugas-tugas manusia dengan bantuan kecerdasan buatan. Nah, sebenarnya ini kan tadi kita baru pengenalan awal ya. Lalu apa yang dipelajari di AI ini sih? Yang pertama nih, ada banyak metode, teknik, algoritma, dan juga rumus-rumus yang yang sebenarnya itu ya ngitung-ngitung juga. Jadi nggak nyentuh ini ya buat simulasi program di Tinkercad itu enggak. Nah, di sini banyak banget tuh metode pencarian. Ada breadth first search, depth first search, dan ada hill climbing, base first search. Mungkin kalau kalian di matematika apa tuh yang diajarin Pak Bambang? Mungkin udah pernah diajarin hill climbing dan kayak gitu. Nah, itu baru salah satu algoritma yang ada di AI. Lalu ada teknik fuzzy, teknik Sugeno, lalu ada juga decision tree, jaringan Sharaf-Tirwan. Nah, itu kalau udah masuk situ sebenarnya udah masuk rumus-rumus yang gunanya untuk menganalisis data itu. Gue juga sebenarnya nggak paham banget, jujur pusing sih kalau udah ngedengerin rumus mah, gue juga. Nah, terima kasih. Sebenarnya segini aja sih untuk kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini soalnya kalau udah masuk ke dalamnya itu ini sih rumus-rumus jatuhnya gitu kan. Rumus-rumus begini. Nanti di kecerdasan buatan itu sebenarnya nggak langsung drop kecerdasan buatan diajarin. Nanti bakal per bagian-bagian kayak machine learning, terus juga kayak kalian mungkin bakal belajar data mining, pengolahan citra digital, big data, sistem pakar. Nah, itu dipecah-pecah soalnya benar-benar luas banget nih kecerdasan buatan itu materinya.
Nah, ini udah 12 orang. Sebenarnya cukup segini aja sih. Eh, kalau dari gue, mungkin mungkin teman-teman kalau ada yang mau ditanyain, tanya aja, kagak apa-apa. Gue mau nyariin robot. Gimana? Atau bingung? Atau bingung yang gue jelasin? Nah, ini kalau kalian lihat layar gue, ini ada nih project robot dengan Arduino menggunakan AI. Jadi AI di sini si virtual assistant gitu, di sini yang bisa ngomong. Berarti di sini kita harus pakai sensor, pokoknya yang outputnya itu suara, jadi dia bisa ngeluarin suara dari yang sudah diprogram di sini. Tapi programnya itu nggak cuma Arduino doang, ini ada juga nih Python. Tapi kalau udah masuk sini emang benar-benar ini sih banyak banget apa codingan dan juga lain-lainnya. Tuh, ini contohnya Arduino. Tadi siapa ngomong? Nah, ini Arduino. Arduino dia pakai sensor suara untuk apa ngeluarin outputnya itu. Nah, kayak untuk semester-semester ke depan tuh ya, untuk pengolahan citra digital, berarti kalian nanti bakal belajar lagi tentang pola, tentang deteksi gambar, misalkan eh, apa pas kita arahin ke daun, ini daunnya apa, ini daunnya apa, ataupun eh, misalkan kayak tumbuhan ya, pas kita arahin tuh ke kamera, ini langsung tahu ini tumbuhannya tumbuhan apa. Kalau di pengolahan citra digital sih yang kemarin diajarin kayak gitu. Lalu juga yang masuk machine learning. Machine learning itu kan kayak analisis gitu ya, analisis data. Nah, datanya itu data yang real gitu kan, data nyata. Sorry. Hilda, Eka, atau Joyo? Ya, kenapa Bang? Nah, ada yang mau ini nggak lu tambahin itu kan tentang ini yang kecerdasan buatan ataupun pengolahan citra digital, machine learning. Yang paling mau tambahin kan kalau emang sih AI itu kan agak ribet ya, maksudnya agak susah. Paling dari teman-teman semua mungkin yang pengen belajar, dimulai dari minat dulu gitu. Karena kalau udah minat, kayak segala kesulitan apapun juga masih bisa diatasi gitu. Nah, ini kalian gue kenalin ke AI dulu supaya
biar tahu gitu kan, banyak banget bidang-bidang di luar sono dan yang paling besarnya sih kecerdasan buatan. Baru dari kecerdasan buatan ke di situ masuk ke bagian-bagiannya kayak machine learning. Terutama kalian sih yang kemarin kemarin minta materi machine learning tuh. Saya pun yang pas interview minta machine learning. Gimana? Diam-diam ini bingung kayaknya ya. Oke, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini aja sih untuk pertemuan sekarang. Apa kita di kecerdasan buatan. Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada yang mau ditanyain, kayaknya untuk sekarang sih segini aja sih penjelasan dari gua untuk materi kecerdasan buatan ini. Nah itu yang belum absen, absen dulu ya.
Nah, masih pada di situ kan? Halo, halo. Sepi banget. Siap. Sebenarnya gue mau ngetes kalian juga ya. Sebenarnya gue udah buatin apa soal di Kahoot. Cuman ini lama banget loadingnya. Bentar ya. Nah, ini gue udah buat soal di Kahoot. Soalnya ini sih simpel-simpel. Mau ngetes kalian aja paham apa enggak sama yang kecerdasan buatan ini. Nih, bentar. Coba coba kalian ini ya ke Kahoot terus nih coba kalian masukin pin ini. Masuk ya teman-teman. Ini yang pengurus juga dong, ramein. Ayo, ayo, pada di depan laptop aja nih. Ya pada ini ya, pada sambil rebahan ya. Ayo, ayo. Ayo yang ninggalin laptopnya. Ini ada berapa sih? 15 orang. Tuh agak 46. Berenam. Skip. Apa ini? Oh, Fajar masuk. Oh, siapa sih? Ibra Farizal. Ibra Farizal. Rahman. 1, 2, 3, 4, 5. Pas 5 sih.
Fajar, Nabila, Hilda, pada mau ikutan nggak? Apa? Lo mau ikutan nggak? Apaan? Kahut Coba. nih. 1075253. 10752. Nah, oke, mulai aja ya kita. Nih, gue start ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tuh. Silakan mulai. Ayo lo. Udah. Next. Reja deh emang the best. Ini multi select ya, bisa dipilih apa pilih lebih dari satu. Pencarian nah, blend search dan heuristic search. Berikut ada teknik pencarian dari blend search. Apa ya? Blend search. Oke, next. Nah, multi select lagi nih. Ayo lo. Pilihlah disiplin ilmu AI di bawah ini. Ayo lo apa? Semuanya benar. Buset dah Reja emang bener ya. Nah, ini pilih satu aja. Berikut yang bukan kategori dari AI. Apa ya? Benar-benar. Sehingga user mampu berkomunikasi menggunakan bahasa sehari-hari. Apa itu tadi? Wih, arti dari kecerdasan buatan. Nah, yang terakhir, multi select nih. Bebas.
Bebas. Lebih dari satu. Rahman. Kedua, Dava. 3. Reja. Nah, ini runner up-nya Eka Fariza. Nah, oke. Ya, untuk pertemuan sekarang sebenarnya cukup segini aja, nggak ada apa. Mungkin dari yang lain ada yang mau nanya atau yang bingung, ada yang mau ini nggak nambahin lagi gitu. Mau nanya dong. Iya. Anak 19 ada yang bisa 20 ya? Ada yang bisa desain nggak? Nah itu Dava, Rizky, Ibra, udah Rahman, Fahrizal, ada yang bisa ngedesain nggak? Nggak bisa, Kak. Itu ada duitnya nggak? Coba tanya sama Pak Ketua tuh. Fajar masih sini kan ya? Jar, masih sini Jar. Ntar Bib, gue ngantuk Bib. Aduh, yakin banget ya udah kayak gitu. Itu Ada aja sertifikat. Bala-bala ntar gue bikinin dah gimana? set dah. Desain apaan, Bang? Alah, Bang, ngapain? Sebentar. Desain buat inian, feed Instagram. Jadi kita kekurangan orang. Gue menarik makanya. Yang bisa buat post di IG tuh yang apa? Ada konten gitulah, konten IG. Gimana? Konten IG kita soalnya kurang banget itu, masih belum diupdate. Rizky bisa tuh, Bang. Itu terus-terus. Itu. Udah diupdate, cuman yang bertanggung jawab di desainnya nggak ada. Udah kabur. Nah itu kali ada yang mau nyobain? Siapa bisa, Bang? Langsung masuk di pengurus. Ya nggak, Jar? Template-nya sih udah ada, cuman kayak kurs gitu. Template yang postingan konten udah ada, cuman kalau kayak ngeposting buat hari-hari besar gitu, kita nggak punya. Makanya bingung di situ. Berarti pas hari besar doang desainnya itu, Bang? Ya kalau mau yang lain ya silahkan. Dengan senang hati gue iya kan. Siapa bisa, Bang? Siapa jago banget. Kemarin gue baru dikasih desainnya, Bang. Gila. Itu cuma buat ngucapin selamat doang, Bang. Nah kalau kan kita kan ada itu tuh, kalau lu lihat Instagram robotik tuh ya, ada konten yang tentang Arduino kan tuh. Microcontroller apa Arduino gitu, gue lupa. Nah itu template untuk itu udah ada, kemarin dibuatin nama di orang desain yang kemarin. Terus untuk
story Instagram juga udah ada tuh yang selama ini diposting kan. Bentar. Tapi yang kurang itu di kita dari kemarin, lu lihat sendiri kan kalau hari-hari besar kita nggak ngucapin kan, nggak pernah ngucapin. Nah itu karena nggak ada, belum ada. Kemarin yang orang desainnya nggak ngebuat, dan pas disuruh dia hilang. Jadi itu kekurangan di situ. Oh, kalau itu mah Rizky bisa itu bang. Kalau untuk konten gitu ya sih udah ada template yang nanti gue kasih di gue udah ada. Yang hari-hari besar aja sih yang menurut gue yang agak susah. Kenapa desainnya belum ada, cuma konsepnya udah ada gitu bang? Belum ada. Jadi kemarin tuh gue nyuruh dia untuk ngebuat orang desainnya gue nyuruh dia kan untuk ngebuat minimal setidaknya template untuk hari-hari besar lah. Jadi kita tinggal masukin gambar dari free pick aja gitu kan maksud gue. Tapi nggak dibuatin, belum ada jadinya gitu. Makanya hari-hari besar kita nggak pernah posting dari kemarin tuh. Untuk feed IG aja itu apa story juga? IG sih, terutama IG, feeds IG aja. Story tinggal di itu kan ya? Story untuk yang gue tuh yang penting ada feeds IG untuk story, gue sendiri pun masih bisa ituin ya, maksudnya bisa otak-atik, yang penting gue ada feeds IG itu aja. Kalau dari story Instagram kan dari feeds bisa ke story Instagram kan tuh yang add post to your story itu. Nah iya itu. Yang penting buat feeds IG-nya aja sih. Kalau kita kekurangan itu banget di desain. Feeds-nya dibuat satu postingan gitu atau dibuat grid-grid gitu bang? Nah, itu kalau kemarin lu lihat IG robotik deh. Itu kan si orang desainnya ngebuatnya grid-grid gitu kan tuh. Iya. Yang sebelumnya. Nah, itu ya gue nggak tahu ya, mungkin kalau misalkan lu mau, terserah lu maunya grid gitu atau satu-satu aja. Cuman itu habis dari postingan Instagram robotik tuh yang habis grid-grid, terus kan dia postingannya ada yang konten yang warna ungu gitu ya, kayak nabrak gitu kan warnanya kan. Iya. Mungkin kayaknya lebih kayak satu-satu aja gitu sih, nggak usah grid. Menurut lu gimana? Harusnya sih itu kan yang warna nih, dua yang berwarna ini, tambahin satu lagi yang berwarna, habis itu baru yang balik lagi ke hitam. Dirapihin dulu ya feeds-nya. Iya. Oh iya, nanti untuk satu lagi itu kan ada konten, nanti mau gua posting dulu satu, mau gua perbaikin dulu. Jadi warnanya kan ada yang ungu tuh ya, yang terakhir ya. Iya. Nah itu gua mau posting satu lagi feeds-nya, yang warna ungu juga buat konten robotik. Nah mungkin nanti kan jadi rapih tuh ya, 3 di atas ya. Mungkin setelah itu baru bisa dirapihin. Mau gua posting dulu yang untuk kontennya. Nah, misalkan kalau pengen tuh langsung nih kontakin si Fajarnya, PC si Fajar. Harus sendiri gitu bang, nggak boleh berdua gitu kalau misalnya bikin. Silakan, pokoknya yang bisa, gue minta tolong banget bantuannya. Mau lu Udah, berdua, ntar mau gue bertiga, coba udah sama silakan. Rizky deh bang. Lu berdua nih mau si Rizky sama Dava, satu lagi siapa sih, Kais kayak, ya terserah, pokoknya kita kekurangan orang banget dalam desain. Hari Lu besar mau doang kan? bantuin gue, iya desain. Biar Apa setiap hari mentor? kita harus Lu mau ada ide mentor? gitu. Enggak, pokoknya ini yang penting ya. Penting tuh gue di hari-hari besar sih, itu utama banget sih, Farah. Kayak kesannya tuh kemarin pas hari-hari besar kita nggak posting, kayak kita nggak peduli, padahal nggak ada desainer. Itu aja sih. Ya serah, lu mau sama Rizky juga berdua nggak apa-apa. Ya, ntar ide otaknya dari Rizky, ntar gue yang desain. Ini. Bisa kan lu Ki?
bisa lah. Murah banget bala-bala doang ya Allah. Jar, beliin jar. Apa bikin aja? Kemurahan bala-bala. Gimana? Lo rencananya pakai AI atau Corel? Photoshop. Photoshop. Kemarin gue dikasih sama orang desainnya sih template AI nih adanya. Gue kemarin ngedit yang story Instagram juga AI tuh. Bisa sih bang masuk. Kalau nggak salah betul. Ada di drive kok, bentar gue kasih ya. Gue kasih ke ini aja kali ya, Discord aja ya. Ya udah. Siapa tahu ntar yang lainnya pada mau desain kan. Sip. Oke. Tuil. Terima kasih banyak teman-teman. Nah, gitu aja. Ya udah, kalau nggak ada yang mau nambahin lagi, untuk minggu ini kita segini aja dulu. Ya udah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.